Halo sobat semua, kali ini saya membuat panduan bagaimana caranya input tujuan pembelajaran di raport kurikulum merdeka untuk kelas 11. Nah, ini adalah raport yang sudah saya login ya. Nanti untuk user dan password itu minta sama admin sekolah masing-masing. Kemudian kita langsung saja ke menu tujuan. Di sebelah kiri ini ada berjejer beberapa menu. Jadi saya masuk ke menu tujuan. Kemudian pilih mapel, saya pilih mapel ekonomi. Nah, di sini baru ada tujuan pembelajaran di fase E untuk tingkat 10 ya. Sekarang kita mau nambah nih. Jadi di sini ada ketentuan tujuan pembelajarannya maksimal 100 karakter. Nanti kalau lebih dia warnanya merah. Kita langsung saja tambah tujuan di pojok kanan atas ada warnanya hijau. Nah, di sini pilih mapel ekonomi, masukkan berapa tujuan yang akan kita inputkan untuk fase F ya. Misalnya saya akan menginputkan satu saja. Oke lah, saya inputkan dua. Oke, saya proses. Setelah kita masukkan jumlahnya, saya proses. Nah, setelah diproses, di sini akan muncul jendela baru yang harus kita isi. Yang pertama kita rubah dulu fasenya. Kita rubah dari fase E ini kita rubah ke fase F. Kemudian tingkat ini kita rubah ke tingkat 11. Semester ini kita rubah ke semester 1. Kemudian tujuannya kita ketikkan memahami konsep ya, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua, jadi saya plotting ada dua tujuan. Tujuan yang kedua di fase F, berarti ini fase E ini kita rubah lagi, fase F. Kemudian tingkatnya kita pilih tingkat 11, semesternya tetap semester 1. Baru saya masukkan lagi ya, seperti itu saja. Kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan tujuan pembelajarannya 1 tahun di fase F, berarti jumlahnya silakan disesuaikan. Jadi saya masukkan yang di semester 1 saja dulu, nanti di semester 2 kita boleh inputkan. Nah, ini kita simpan. Oke, setelah tersimpan akan masuk dia fase F. Nah, fase F semester 1 itu ya. Nanti kalau misalnya mau menambahkan lagi ya kita klik tambahkan lagi berapa tujuan, lagi berapa TP yang kita tambahkan, ditambahkan saja. Kalau sudah, ini disimpan. Nah, selesai, kita simpan. Oke, berhasil disimpan, maka tujuan pembelajaran sudah terinput di e-raport. Nah, kemudian untuk input nilai raport, ini kita bisa menggunakan input manual di sini. Misalnya saya pilih input nilai raport, pilih kelas. Kelasnya ada kelas, kita sesuaikan saja 11 Eko, ada lintas minat. Ini ada 11A. Kita pilih aja yang misalnya kita pilih kelas 11, pilih mata pelajarannya. Ini untuk peminatan ya, kalau 11 Eko berarti ekonomi itu ya, semester. Nah, di sini udah muncul nama siswanya. Tinggal kita masukkan nilai berapa, nilai akhir, centang TP yang terukur optimal dan centang TP yang terukur belum optimal. Misalnya ini saya masukkan ya, ini tidak saya finalkan. Saya masukkan di sini 80. Yang diukur optimal yang mana dari 2 TP ini gitu. Misalnya ini optimal. Nah, yang belum optimal di sini. Apa boleh keduanya optimal? Boleh. Ini saya matikan centangnya, berarti keduanya optimal. Bisa saja ya.
Atau keduanya yang belum optimal, nih misalnya nilainya 50. Ternyata kedua TP-nya belum optimal, berarti kita centang keduanya yang belum optimal, seperti itu ya. Jadi tergantung, kalau misalnya nilainya udah 90, keduanya optimal, ini kita matikan, maka kita centang keduanya optimal dari TP yang kita buat, seperti itu ya. Jadi ini fleksibel, silakan teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kondisi siswa yang bersangkutan. Nah, jika semuanya sudah, tinggal disimpan itu ya. Nah, kalau siswanya sedikit, saya anjurkan untuk menginput secara manual saja, sehingga kita bisa menentukan ketercapaian dari TP masing-masing siswa secara lebih real itu. Kemudian bagaimana kalau import nilai? Silakan diklik import nilai, pilih kelas sesuai dengan mapelnya, ekonomi. Jadi kalau bahasa Inggris berarti 11 bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada download format import, di-download dulu. Jadi download format importnya di sini. Kemudian silakan diisi. Ini kita tetap aja download ya. Dinyatakan filenya tidak aman. Ini. Kemudian silakan diisi. Jadi proses pengisiannya sama, dalam bentuk puluhan, tidak ada koma, capaian tertingginya ditulis, capaian rendahnya ditulis. Nah, di sini ya nggak susah karena kita harus menuliskan masing-masing TP, mana yang tertinggi, mana yang terendah. Kalau yang langsung kita tinggal ngecentang aja seperti itu ya. Oke, kemudian nilai karakter P3 ini untuk K13, jadi kita nggak usah isi karena ini untuk kurikulum 13 nilai karakternya. Kalau kita buka apa sih isinya nih, kebinekaan, ini nggak usah karena khusus untuk kurikulum 13 ya. Jadi tidak berlaku untuk kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka ada penilaian proyek yang akan input oleh Korpronya. Kemudian setelah selesai kita bisa cek status penilaian apakah sudah semua. Nah, kalau ini belum dia ya. Kemudian pencapaian nilai raport juga kita bisa cek sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan mapel. Kita lihat ini kalau ada progres perkembangan nilai. Jadi seperti ini ya. Untuk nilai kelas 11 harusnya sih sudah ada progres ya, karena ini tidak masuk, berarti nilai gininya belum diinputkan. Backup nilai semester lalu belum diinputkan. Jadi ini nggak masalah ya. Cek data siswa, kemudian input data raport kehadiran, silakan diinputkan sesuai dengan tugasnya. Kalau wali ya, kalau tidak wali jangan nginput. Kalau wali itu bisa nginput di sini, wali kelas. Nah, ini khusus saya tekankan lagi, raport untuk kurikulum Merdeka. Jadi sekolah yang sudah tahun menerapkan kurikulum Merdeka berarti sampai kelas 11. Nilai ekstrakurikuler silakan nanti diinputkan kalau sebagai pembina ekstrakurikuler sesuai kelasnya. Ada catatan wali kelas, ini khusus untuk wali kelas. Ada input nilai karakter P3, ini diinputkan juga oleh wali kelas. Jadi guru mapel tidak menginputkan nilai P3 ya. Terakhir ada cek penilaian, status penilaian. Ini bagi wali kelas. Ini khusus untuk 10-11 ya. Akan kelihatan ini karena ini akunnya adalah wali kelas 12, berarti nggak kelihatan dia. Seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu guru mapel yang bukan wali di kurikulum Merdeka cukup menginputkan tujuan pembelajaran di semester ini dan menginputkan nilai raport seperti petunjuk tadi. Oke, sekian dulu panduan singkat ini, semoga bermanfaat. Semangat pagi.